Masuk ke kelas yang pertama ya Gen, yaitu lumut hati. Sesuai dengan namanya, lumut ini mempunyai bentuk khas yang berupa lembaran pipih dengan lekukan-lekukan yang menyerupai bentuk hati. Lumut hati adalah tumbuhan bertalus. Pada umumnya, tumbuhan lumut hati tidak memiliki daun seperti marsantia dan lunularia. Namun ada juga tumbuhan lumut hati yang memiliki bagian daun. Jenis ini dapat kita temui pada Jugermania. Dalam cara hidup dan habitatnya, lumut hati tumbuh mendatar dan melekat pada substrat dengan menggunakan rhizoid. Lumut hati banyak dijumpai di tanah yang lembab, terutama di bagian hutan hujan tropis. Sebagian lumut hati juga dapat ditemukan tumbuh di permukaan air, misalnya pada spesies Rhizocarpus natans. Pada beberapa jenis lumut hati, misalnya marsantia dan lunularia, gametofit memiliki struktur khas berbentuk seperti mangkok yang disebut gemae cup, atau istilah Indonesianya adalah piala tunas. Gemae cup berfungsi sebagai alat reproduksi secara vegetatif karena di dalamnya terdapat gemae atau tumbuhan lumut kecil yang bila terlepas dan terpelanting oleh air hujan akan tumbuh menjadi lumut baru. Selain dengan gemae cup, reproduksi vegetatif lumut hati juga dapat dilakukan dengan cara fragmentasi. Pada umumnya, lumut hati berumah dua, misalnya pada spesies marsantia. Namun ada pula yang berumah satu. Pada lumut hati yang berumah dua, gametofit betina membentuk archegoniophore yang di bagian ujung tangkainya terdapat struktur berbentuk cakram atau payung dengan tepi berlekuk ke dalam seperti jejari. Di bagian bawah cakram tersebut terdapat archegonium. Archegonium membentuk sel kelamin betina atau istilahnya adalah ovum. Sementara itu, gametofit jantan membentuk antheridiophore yang di bagian ujung tangkainya terdapat struktur berbentuk cawan dengan tepi berlekuk tidak dalam. Di bagian atas cawan terdapat antheridium yang menghasilkan sel kelamin jantan atau spermatozoid. Bila spermatozoid membuahi ovum, maka terbentuk zigot yang akan tumbuh menjadi sporofit. Sporofit terletak tersembunyi di bagian bawah cakram archegoniophore. Sporofit akan membentuk sporogonium yang akan menghasilkan spora. Kita masuk ke kelas yang kedua ya Gen, yaitu lumut tanduk. Anthokerotosida atau heartworm berbentuk seperti lumut hati, tetapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk. Hal ini menjadi asal muasal pemberian nama dari lumut tanduk tersebut. Sporofit yang menyerupai tanduk tersebut tumbuh dari jaringan cawan archegonium. Bentuk habitat dari tumbuhan ini, lumut tanduk tumbuh di batu-batuan atau tanah yang lembab. Lumut tanduk banyak juga ditemukan di tepi-tepi sungai dan danau, di sepanjang selokan, di tepi jalan yang basah dan lembab. Salah satu contoh dari lumut tanduk adalah Anthokeros larvae. Gametofit tumbuhan lumut tanduk mempunyai talus yang berbentuk cakram dengan tepi bertoreh, biasanya melekat pada tanah dengan perantara rhizoid. Pada struktur sporofit tumbuhan lumut tanduk terdapat bagian sporogonium yang memiliki benang-benang elater yang mengatur pengeluaran spora. Bagian ini secara vertikal memanjang ke seluruh kapsul. Di sisi luar bagian tersebut terdapat zona sel-sel steril yang terlindung oleh epidermis dengan diselingi oleh stomata yang sama dengan stomata pada tumbuhan berbulu. Adanya kloroplas dalam sel-sel daerah steril tadi menyebabkan sporofit atau hampir seluruhnya tidak bergantung pada gametofit akan bahan makanan, meskipun masih memerlukan air dan mineral dari gametofit. Bila menjadi matang, dinding kapsul membelah menjadi nukleus dan spora-spora dapat dilepaskannya. Reproduksi tumbuhan lumut tanduk dapat terjadi baik secara seksual dengan menghasilkan sederet archegonium dan antheridium dekat permukaan atas gametofit, ataupun baik secara aseksual dengan beberapa cara seperti fragmentasi atau pemisahan lobus dari bagian utama talus dengan cara gemae atau kuncup dan dengan cara tuber. Kita masuk ke kelas yang ketiga atau terakhir ya Gen, yaitu lumut daun. Bryopsida merupakan lumut sejati. Jumlah
jumlahnya paling banyak dibandingkan spesies dari dua kelas yang lain dan menutupi sekitar 3% dari permukaan daratan bumi. Lumut daun atau lumut sejati tersebut merupakan lumut yang sering kita jumpai karena tempat hidupnya yang lebih terbuka dibanding lumut lainnya. Lumut daun mudah ditemukan di permukaan tanah, tembok, batu-batuan atau menempel di kulit pohon. Bila diperhatikan dengan cermat, tubuh lumut daun merupakan kormus yang memiliki bagian akar sederhana, batang, dan daun. Rhizoid tersusun dari banyak sel dan bercabang. Batang lumut daun bercabang-cabang, tapi ada pula yang tidak bercabang. Daun berukuran kecil dan berkedudukan tersebar di sekeliling batang. Lumut daun mengalami pergiliran keturunan antara gametofit dengan sporofit. Gametofit dewasa akan membentuk alat kelamin jantan anteridium yang akan menghasilkan spermatozoid, sedangkan alat kelamin betina archegonium akan menghasilkan ovum. Fertilisasi ovum oleh spermatozoid